selamat sore semuanya. Anak-anak, apa kabarnya? Wah, Bunda selalu berdoa setiap malam, setiap hari supaya kita semua selalu sehat. Puji Tuhan, hari ini kita akan memuji Tuhan, beribadah bersama-sama. Bulan ini sudah masuk bulan November ya anak-anak. Tidak lama lagi bulan Desember. Kita akan merayakan apa ya bulan Desember? Merayakan hari Natal. Wow, kita semua senang ya. Semoga semua tetap sehat. Tapi sore ini kita akan beribadah bukan dalam rangka Natal, tapi seperti hari Kamis biasanya kita akan beribadah kepada Tuhan Yesus. Anak-anak sudah siap? Kita mau berdoa dulu ya semuanya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Anak-anak ikuti kata-kata Bunda. Selamat sore Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Kami semua boleh belajar dan bermain. Tuhan, sekarang kami mau beribadah. Tolong berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, kita mau menyanyi hari ini harinya Tuhan. Sama-sama ya, ikuti Bunda. Kita tepuk tangan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Sekali lagi ya. Yo. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Yeay. Oke anak-anak, kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Lagunya setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Ya, kita mau nyanyi sama-sama, tepuk tangan semuanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus.
pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Wow, kasih Tuhan itu sangat besar buat kita semuanya. Sekali lagi ya, kamu tepuk tangan, dan kita mau menyanyi lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Yeay! Anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Bunda ajak kita semua berterima kasih untuk kebaikan Tuhan buat kita semua. Sama-sama kita nyanyi. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi ya. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Wah, setiap hari Tuhan menjaga anak-anak bersama keluarga. Karena itu kita terus harus mengucap syukur kepada Tuhan yang memberikan kita kesehatan. Anak-anak boleh dapat makanan, minuman, susu, bisa belajar. Itu semua adalah berkat Tuhan. Yuk sekali lagi kita nyanyi sama-sama ya anak-anak ya. Bersyukur, bersyukur. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus yang sayang kepada kita semua. Oke, sama-sama ya. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Puji Tuhan. Nah anak-anak, sekarang Bunda mau ajak kita semua berdoa
karena sebentar lagi Bunda mau cerita tentang firman Tuhan. Anak-anak siap ya? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong berkati kami semua supaya boleh mengerti firman Tuhan sore ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Aduh, aku takut sekali. Kalau mau tidur, aku takut kalau lampunya dimatiin. Terus, kalau mau ke kamar mandi, kebelet pipis. Aduh, apalagi itu. Kalau nggak ditemani ibu, aku nggak berani. Aku takut sendirian. Aku takut gelap, takut sendirian, takut kalau ada monster. Aduh, gimana ya? Nanti malam ibu nemani aku ya. Ibu harus temani aku. Gak boleh aku ditinggal sendiri. Aku takut. Teman-teman, kalian pernah nggak kayak aku? Aku takut gelap. Takut kalau ke kamar mandi sendiri. Takut kecoa. Kalian pernah nggak kayak gitu, teman-teman? Tapi aku mau jadi anak pemberani. Aku nggak mau terus-terusan takut-takut gini. Gimana ya, teman-teman? Daniel dalam gua singa. Daniel pasal 6. Pada zaman pemerintahan seorang raja bernama Darius. Daniel bekerja kepada Raja Darius, dan Daniel salah satu orang yang dipilih oleh raja untuk menjadi pemimpin di kerajaan itu. Daniel adalah orang yang baik dan melakukan hal-hal yang benar. Dia juga rajin berdoa. Karena raja suka dengan Daniel, pejabat yang lain merasa iri. Mereka nggak suka kepada Daniel, dan mereka mencoba mencari cara supaya Daniel dihukum oleh raja. Tapi mereka tidak bisa menemukan cara itu, karena Daniel tidak pernah melakukan yang jahat ketika dia bekerja. Dia selalu bekerja dengan rajin, dengan berani melakukan hal-hal yang benar. Tapi Daniel juga adalah orang yang tidak pernah lupa berdoa. Setiap hari, 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Dan para pejabat-pejabat yang lain melihat itu. Lalu mereka pergi kepada raja, dan mereka meminta raja untuk membuat sebuah peraturan yang akan membuat Daniel dihukum. Mereka berkata kepada raja, "Ya raja, kami semua sudah sepakat. Kami sepakat supaya membuat sebuah larangan agar orang-orang dalam kerajaan ini tidak boleh menyembah kepada Allah lain kecuali kepada Raja Darius." Raja yang tidak tahu rencana jahat orang-orang ini menyetujui rencana itu. Ketika Daniel mendengar surat perintah raja itu, Daniel pergi ke rumahnya dan dia tetap berdoa kepada Tuhan. Lalu orang-orang yang jahat tadi melapor kepada Raja Daniel. "Raja, itu tuh
Daniel, dia melanggar perintah yang dibuat oleh raja. Dia berdoa bukan kepada raja. Dia memberi hormat bukan kepada raja, tapi kepada Allahnya. Maka raja pun sangat sedih karena kalau begitu Daniel harus dihukum, harus dibuang ke dalam kandang singa. Lalu raja pun berpikir mencari cara bagaimana ya supaya Daniel tidak dihukum ke dalam dan dimasukkan ke dalam gua singa. Aduh, aku sudah buat perintah, orang yang melanggarnya harus dihukum. Aduh, lalu raja pun menjadi sangat sedih. Lalu sepanjang malam raja tidak bisa tidur karena memikirkan Daniel. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, raja pun segera datang ke dalam kandang singa itu, dalam gua singa. Lalu dia berseru dengan suara yang sangat nyaring, "Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu yang kau sembah dengan setia? Apakah dia sanggup melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Tiba-tiba Daniel berbicara, "Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa ini, sehingga mereka tidak bisa mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapan Tuhanku." Wah, Daniel dilindungi Tuhan. Daniel selamat dan raja sangat bersuka cita. Lalu dia memerintahkan prajurit, "Hei, lepaskan Daniel." Akhirnya Daniel pun dilepaskan dan Daniel diangkat menjadi pemimpin yang tinggi di kerajaan itu. Dan raja menghukum orang-orang jahat tadi. Lalu Raja Darius pun berkata kepada orang-orang di kerajaannya, "Semua orang di dalam kerajaan ini saya perintahkan untuk takut akan Tuhan seperti takut akan Tuhan kepada Allahnya Daniel." Dan akhirnya dengan begitu orang-orang pun tahu bahwa Allah Daniel adalah Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, dan Allah yang benar. Nah, anak-anak, bagaimana tadi ceritanya? Daniel karena dia takut akan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, meskipun Raja Darius mengeluarkan perintah untuk tidak boleh berdoa kepada siapapun kecuali kepada si raja itu, Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Lalu dia dihukum, dimasukkan ke dalam gua singa dan ditutup dan menjadi sangat gelap sekali. Dan Daniel mulai mendengar suara-suara singa. Au, au. Wah, Daniel, apakah dia diganggu oleh singa, diterkam oleh singa? Tiba-tiba dia melihat cahaya yang terang sekali. Ada malaikat Tuhan datang menyinari kandang gua singa yang sangat gelap dan menutup mulut-mulut singa. Singa-singa tadi gak bisa mengganggu Daniel. Dan Daniel pun selamat. Wah, hebat sekali. Anak-anak, pernah gak seperti tadi si Lula tadi, yang boneka tadi? Dia katanya takut gelap, takut ke kamar mandi sendirian. Pernah gak anak-anak seperti itu? Wah, mungkin pernah ya. Tapi anak-anak ingat cerita Daniel tadi. Waktu Daniel dimasukkan dalam gua, lalu ditutup pintunya, itu gelap sekali. Daniel berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menolong Daniel. Tuhan menjaga Daniel. Anak-anak juga kalau takut berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti menjaga anak-anak dimanapun anak-anak berada. Bersama Tuhan kita bisa menjadi berani. Oke? Nah, sekarang yuk kita mau berdoa.
Dan kita mau berbicara kepada Tuhan supaya anak-anak belajar untuk percaya dan menjadi berani, tidak takut waktu gelap atau dimanapun anak-anak berada. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya menjadi percaya dan berani dimanapun kami berada, karena Tuhan selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga papa mama kami, semua keluarga kami, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan Yesus sayang dan menjaga kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah anak-anak, selesai sudah ibadah kita hari ini. Selamat hari Kamis. Nanti malam bobonya jangan kemalaman ya. Tetap sehat, jaga kesehatan. Jangan dulu sering-sering pergi kemana-mana. Sering-sering cuci tangan. Bunda berdoa kita semua selalu sehat dalam perlindungan Tuhan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.